Halo Sobat Sehat, kembali lagi di podcast Rumah Sakit Karanggede Sisma Medika dalam acara Bisma, Bincang Sisma. Kalau di episode sebelumnya ada Bu Bidan yang membahas terkait dengan tanda bahaya pada bayi yang baru lahir. Kali ini kita akan membahas terkait perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, saat ini sudah bersama dengan kita ada Mbak Riza Putri Utami selaku staf Rumah Sakit Karanggede Sisma Medika yang bekerja di bidang kesehatan lingkungan rumah sakit. Halo, selamat siang Mbak Riza. Halo, selamat siang Mbak Lutfi. Bagaimana kabarnya hari ini Mbak Riza? Alhamdulillah baik. Kerjanya sudah beres? Alhamdulillah aman-aman. Iya, oke Mbak Riza, hari ini kita mau membahas terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat, terutama di rumah sakit dan juga di rumah. Mungkin kita bahas yang rumah sakit lebih dahulu ya Mbak Riza. Kalau di rumah sakit sendiri, mungkin kita sebelum masuk ke rumah sakit, kita bahas dulu terkait dengan pengertian dari PHBS itu sendiri. PHBS itu sebenarnya apa Mbak Riza? Kalau pengertian secara gampangnya, biar kita sebagai manusia awam ini mudah memahami gitu. Oke, kalau ini cara gampangnya aja ya, biar gampang diingat sama teman-teman semua. PHBS itu adalah perilaku atau kegiatan yang kita lakukan secara sadar untuk meningkatkan dan menjaga kesehatan kita. Jadi bukan hanya pas saat sakit aja, tapi bagaimana sih kita menjaga agar kita nggak sakit. Gitu, berarti itu sudah merupakan kebiasaan ya Mbak, atau gaya hidup yang harus diterapkan sehari-hari gitu ya? Itu sih harusnya jadiin kebiasaan ya, jangan cuma ini gaya-gayaan aja, jangan. Oke, apalagi kalau baru sakit kadang baru ingat ya Mbak, harusnya kemarin gini gitu ya. Iya, biasanya gitu, aduh aku sakit nih, harusnya aku kemarin harus jaga kesehatan, jaga kebersihan, seperti itu. Iya, emang penyesalan tuh di belakang sih biasanya Mbak Riza. Iya, kalau di depan namanya pendaftaran dong. Oke. Oke Mbak Riza, kalau PHBS di rumah sakit sendiri itu seperti apa Mbak Riza? Kalau di rumah sakit itu sebenarnya banyak sih, tapi kita ambil yang paling utama, yaitu kebersihan tangan. Jadi kebersihan tangan itu bukan hanya untuk pasien, tapi harus ke pengunjung, termasuk tenaga kesehatan itu harus menjaga kebersihan tangan, karena itu dapat menimbulkan penyakit. Kalau kita nggak rajin cuci tangan ya? Iya, masa tiba-tiba kita habis pegang apa, kita makan, nggak cuci tangan dulu, kita nggak tahu nanti besok kah atau enggak nanti sore coba bisa-bisa kita diare lagi kalau nggak cuci tangan. Oh iya, itulah makanya kenapa di rumah sakit itu biasanya setiap bangsal atau setiap ruangan itu pasti menyediakan hand sanitizer ya Mbak. Dan biasanya di dekat hand sanitizer itu ada itu poster yang 6 langkah cuci tangan Iya, itu ya 6 Mbak langkah ya. cuci tangan. Sebenarnya itu mungkin sudah peringatan ya dari Kesling terutama untuk menjaga kebersihan terutama tangan. Tapi kadang cuma dilewatin aja gitu ya. Kadang kan apa sih itu kayak nggak penting. Oke. Jadi ini catatan juga ya buat sobat sehat semuanya. Kalau misalnya berkunjung ke rumah sakit, bisa sering-sering cuci tangan seperti itu. Oke, kemudian Mbak Riza, kalau selain cuci tangan mungkin ada lagi? Terus kalau di rumah sakit itu yang kedua itu penggunaan APD. Jadi kayak penggunaan masker, sarung tangan, face shield tuh bukan hanya untuk formalitas para nakes-nakes aja ya buat gaya-gayaan, tapi itu sebagai alat perlindungan diri. Terus ketiga itu pengolahan limbah, jadi kayak pemisahan limbah tajam, limbah infeksius, non infeksius itu harus dipisahkan karena itu kalau tidak dikelola dengan baik itu bisa menimbulkan infeksi penyakit. Apalagi kalau di rumah sakit banyak sekali ya Mbak ya penggunaan jarum suntik dan lain-lain seperti itu. Iya. Oke, kalau PHBS itu Mbak misalnya tidak diterapkan itu bahayanya apa Mbak? Dampaknya itu apa? Dampaknya banyak banget sih Mbak, kayak luas banget sih. Pertama kalau di rumah sakit itu bisa menyebabkan infeksi nosokomial, infeksi yang terjadi di rumah sakit. Terus penyebaran penyakit, terus tenaga kesehatan itu sangat beresiko. Yang keempat tuh lingkungan jadi tidak aman. Oh, berarti memang harus benar-benar dijaga ya Mbak ya.
untuk pengelolaan limbah, terus kebersihan lingkungannya seperti itu. Kalau misalnya Mbak kita beralih nih dari rumah sakit ke rumah, perilaku hidup bersih dan sehat di rumah itu seperti apa Mbak Riza? Sebenarnya hampir sama sih konsepnya Mbak. Bagaimana kita kalau di rumah itu PHBS kita menerapkan seperti cuci tangan pakai sabun setelah atau sebelum melakukan aktivitas. Terus menjaga lingkungan rumah kita. Yang ketiga itu menjaga pola makan kita juga. Kalau Mbak Lutfi sendiri apakah sudah menerapkan PHBS di rumah ini? Ini lagi konsultasi nih. Setelah konsultasi ini pasti akan meningkat nih Mbak PHBS-nya di rumah. Apa sih Mbak yang udah dilakuin di rumah? Mau tanya dulu dong. Dari tadi kan nanya aku, sekarang aku nanya Mbak Aduh, dulu. aku jadi narasumber dong. Banyak sih udah cuci tangan juga, udah selalu berusaha menerapkan kebersihan dari di dapur terutama ya Mbak, karena banyak makanan kan. Itu. Mungkin Mbak, karena kita dari tadi bahas soal kebersihan tangan, boleh dong dicontohin gimana cara cuci tangan yang benar. Oke, boleh. Ini Mbak udah ada hand sanitizer ya di sini coba. ya. Kita ambil dulu. Oke, aku juga mau ikut praktek sama Mbak Riza ya. Oke. Yang pertama kita gosok telapak tangan. Yang kedua punggung tangan. Oh, punggung tangan dulu. Punggung tangan, Mbak. Oke, punggung tangan. Yang ketiga sela-sela jari. Sela-sela jari bagian dalam ya. Yang keempat ya. Yang keempat mengunci, gerakan mengunci kanan kiri ya. Yang kelima ibu jari. Jempol. Iya, betul. Jangan lupa ya satunya nanti iri lagi nggak dipegang. Oke. Terus yang keenam yang terakhir itu kuku. Oke, kuku. Untuk membersihkan sela-sela kuku. Iya. Kadang kuku itu kelihatannya sepele tapi malah itu sebagai sarang ya. Iya, sarang penyakit. Sarang ya. Sarang-sarang ini cacing, telur-telur cacing seperti itu. Kalau untuk gerakan cuci tangan ini baik pakai sabun atau pakai hand sanitizer itu sama ya Mbak? Sama, cuma kalau untuk hand sanitizer itu biasanya 20 detik. Kalau untuk sabun tuh 30 sampai 60 detik. Itu baru bisa membersihkan kuman. Iya. Gitu ya. Gitu ya Sobat Sehat ya. Jadi jangan mentang-mentang pakai sabun langsung gini-gini udah selesai gitu ya. Oke Mbak Reza, mungkin terakhir nih yang ingin Mbak Reza sampaikan kepada Sobat Sehat terutama terkait dengan PHBS. Untuk ini kita jangan lupa, yang pertama itu jangan lupa cuci tangan. Cuci tangan itu sangat penting. Entah itu sebelum atau setelah melakukan aktivitas. Terus jaga lingkungan. Terus kalau di rumah sakit ingatkan teman-teman kita untuk menjaga kebersihan. Oke, baik, terima kasih Mbak Riza terkait dengan materi hari ini, sangat menarik sekali ya, pola perilaku hidup bersih dan sehat di rumah sakit dan juga di rumah. Semoga ini bisa menjadi tambahan wawasan untuk saya terutama dan juga untuk teman-teman semua yang ada di rumah. Mungkin cukup sekian Bisma pada sore hari ini. Apabila dari teman-teman ada menginginkan topik untuk dibahas, bisa langsung komen aja di bawah. Dan jangan lupa pantengin terus media sosial Rumah Sakit Karanggede Sisma Medika. Ingat sehat, ingat Sisma Medika. Dadah. Bye-bye.